Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alatinda Balkis, nomor stambuk 083 2018 0102, kelas C1 Ekonomi Kelembagaan. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik kelembagaan. Yang pertama, dinamika kelembagaan. Kedua, teori evolusi dan perubahan kelembagaan. Arti kelembagaan adalah aturan main yang berlaku dalam masyarakat yang disepakati oleh masyarakat tersebut sebagai suatu yang harus diikuti dan dipatuhi dengan tujuan terciptanya keteraturan dan kepastian interaksi antara sesama anggota masyarakat. NOR tahun 1990 membagi kelembagaan menjadi dua, yaitu kelembagaan informal dan non-formal. Kelembagaan informal yaitu kelembagaan yang keberadaannya di masyarakat umumnya tidak tertulis, seperti adat istiadat, tradisi pemain, dan lain-lain. Kelembagaan formal adalah peraturan tertulis seperti perundang-undangan, kesepakatan, perjanjian kontrak, peraturan bidang ekonomi, bisnis, dan politik. Wolfgang Kasper tahun 1998 membagi kelembagaan berdasarkan kelembagaan internal dan eksternal. Internal adalah institusi yang tumbuh dari budaya masyarakat seperti nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di masyarakat. Kelembagaan eksternal adalah institusi yang dibuat oleh pihak luar yang kemudian diberlakukan pada suatu komunitas tertentu. Contohnya regulasi produk pemerintah. Organisasi Fes kelembagaan menurut NOR. Organisasi adalah kumpulan individu yang terikat oleh kesamaan tujuan dan berupaya untuk mencapai tujuan tersebut untuk kepentingan bersama. Contohnya adalah organisasi tim olahraga sepak bola di mana banyak orang terlibat sebagai pelatih, pengurus organisasi, pemain dengan tujuan bagaimana memenangkan pertandingan. Sedangkan lembaga diilustrasikan adalah serangkaian peraturan yang berlaku dalam setiap pertandingan yang harus ditaati oleh pemain, pelatih maupun stakeholder lainnya. Berdasarkan atas cepat atau lambatnya perubahan, Oliver Williamson tahun 2000 menganalisis perubahan institusi dalam 4 tingkatan, yaitu perubahan kelembagaan yang terjadi pada pertama level sosial, kedua level kelembagaan, ketiga level tata kelola, keempat level kontinu. Perbedaan collective rule dan constitutional rule. Contohnya, Perda mengenai pengelolaan sumber daya air di kabupaten, operational rule. Perda dibuat oleh DPRD yang memiliki aturan main bagaimana perda tersebut dibuat, itu collective rule. Aturan main yang mengatur tentang anggota DPRD, mengapa seseorang terpilih menjadi anggota DPRD, sampai kapan menjadi anggota DPRD, dan lain-lain, itu constitutional rule. Teori perubahan institusi. Lembaga institusi bersifat berubah. Perubahan terjadi pada setiap level. Tidak ada lembaga yang bersifat permanen. Lembaga akan selalu berubah menuju tatanan kelembagaan yang lebih efisien. Teori-teori perubahan kelembagaan menurut Sculater dan Hanis tahun 1999, yaitu berdasarkan efisiensi ekonomi dan berdasarkan teori distribusi konflik. Berdasarkan efisiensi ekonomi, contohnya pembuatan perda tentang pengelolaan sumber daya air tanah merupakan tindakan yang disengaja, tapi lahirnya kebutuhan adanya perda tersebut bersifat spontan sebagai respon terhadap situasi yang berkembang. Kedua, berdasarkan distributional conflict theory. Teori ini didasarkan atas asumsi bahwa setiap aktor adalah sebuah karena komunitas yang memiliki perbedaan kepentingan dan kekuatan. Perbedaan kepentingan ini merupakan sumber konflik. Oleh karena itu, sering ditemukan tarik-menarik dalam proses pembuatan undang-undang karena adanya perbedaan kepentingan dari setiap aktor yang bermain. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.